Timotius 2. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah setia menonton saya dari video ke video. Saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan Anda mengembangkan channel ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sebuah topik, yaitu hipotesis penelitian. Kepada kita semua yang menyempatkan diri untuk menonton ini, silakan tonton video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Baik, materi kita pada video kali ini adalah membahas mengenai hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari kata dasar hypo atau hipo, yang artinya dasar. Sementara tesis artinya adalah anggapan, paham, atau pemahaman. Menurut Wiroatmojo, hipotesis adalah anggapan mengenai sesuatu yang bersifat mendasar yang masih harus diuji. Sedangkan menurut umat sekarang, hipotesis adalah sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Sedangkan menurut Sugiono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang sebelumnya telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis haruslah sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka berpikir. Jika hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah, maka hasil penelitian adalah jawaban nyata atau jawaban akhir dari sebuah hipotesis. Sebab hakikat penelitian itu pada dasarnya adalah menguji hipotesis benar atau salah. Perlu diingat saudara-saudara bahwa tidak semua penelitian itu diwajibkan memiliki hipotesis. Misalnya penelitian kualitatif, justru penelitian kualitatif itu tidak memiliki hipotesis, tetapi diharapkan menghasilkan hipotesis, sehingga sebuah topik penelitian itu bisa berkembang pada penelitian selanjutnya. Hal ini biasanya terjadi di penelitian campuran atau mixed research method, dari kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, bentuk jamak dari hipotesis adalah hipotesa. Hipotesa artinya apabila pembukaan itu lebih dari satu. Sementara lawan dari hipotesis sendiri adalah antitesis, yang artinya berasal dari kata anti. Anti artinya bertentangan. Sementara tesis adalah anggapan, paham, atau pemahaman. Jadi antitesis itu adalah anggapan atau pemahaman yang bertentangan dengan hipotesis. Jika hipotesis penelitian ada di bab 2, maka hipotesis statistika ada di bab 3. Dan jawaban hipotesis penelitian di bab 2 dan jawaban hipotesis statistika di bab 3 ada di bab 4. Jawaban hipotesis kedua ini adalah hasil penelitian. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hasil penelitian adalah untuk menguji hipotesis. Nah, pada hipotesis statistika akan lebih tampak perbedaan antara hipotesis dan antitesis. Biasanya di bab 3 itu dituliskan dalam notasi matematis. Nah, hipotesis ada dua ya, saudara-saudara, yaitu dinyatakan dalam bentuk kalimat positif atau istilahnya adalah hipotesis kerja, dan kemudian adalah dinyatakan dalam bentuk kalimat negatif atau istilah lainnya adalah hipotesis nol atau hipotesis nil. Dalam menuliskan hipotesis statistik yang di bab 3, kita perlu mengetahui bahwa memakai ada 3 parameter. Saya ulangi sekali lagi, memakai 3 parameter. Yang pertama adalah memakai mu atau rata-rata. Yang kedua adalah sigma kuadrat atau sigma pangkat 2 atau variance, ya. Dan yang ketiga adalah proporsi dengan lambang pi, ya. Oke. Nah, biasanya penulisan hipotesis itu ada 2 ya, kawan-kawan. Ada kombinasi angka dengan huruf, ada juga kombinasi huruf dengan huruf.
Misalkan H0 dan H1 itu kombinasi antara huruf dan angka. Jadi hurufnya H dan angkanya 0. Hurufnya H dan angkanya 1. Atau misalnya H adalah huruf dan O adalah huruf. H adalah huruf dan A juga adalah huruf. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada 3 parameter yang dituliskan di hipotesis. Misalnya yang pertama adalah misalnya saya menulis misalnya ini seperti yang di sini ini, H0 berbanding Pi sama dengan 0. Dipahami sebagai tidak ada pengaruh antara motivasi dan kinerja. Jadi gitu ya, itu namanya hipotesis 0. Nah, kalau misalnya H1 berbanding Pi tidak sama dengan 0, maka dipahami ada pengaruh antara motivasi dan kinerja. Maka hipotesis itu disebut dengan hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. Nah, saya perlu menjelaskan Pi yang di sini ini adalah bertujuan untuk mewakili pengaruh antara X yang motivasi dan Y yang kinerja yang dalam kasus ini sama dengan 0. Atau nilai korelasi dalam formula yang sudah dihipotesiskan ke dalam bentuk notasi. Ya, jadi jadi Pi ini juga dianggap sebagai bagian dari parameter ya, yang 3 tadi, mu, variance dan proporsi. Oke. Nah, perlu saya ingatkan tadi ada 3 parameter, yaitu tadi adalah mu, variance dan proporsi. Nah, penulisan hipotesis juga itu ada 3 macam, yaitu hipotesis satu arah yang mengarah ke kiri, di mana H0-nya dibandingkan dengan tanda lebih besar persamaan. Nah, kemudian ada juga hipotesis satu arah yang mengarah ke sebelah kanan, di mana H0-nya dibandingkan dengan simbol lebih kecil sama dengan. Nah, satu lagi adalah hipotesis dengan 2 arah, di mana H0 dibandingkan dengan simbol sama dengan. Jadi ada 3 ya, kawan-kawan. Nah, contoh-contoh pernyataan hipotesis itu ada 3 ya. Ada 3, misalnya ini pernyataan hipotesis if then statement, atau jika maka, gabungan dari jika dan maka. Pernyataan yang ada jikanya dan ada makanya. Misalnya kita baca ini, jika karyawan memiliki kepuasan kerja lebih, maka karyawan sepertinya akan memiliki kinerja yang baik. Nah, pernyataan ini disebut dengan pernyataan hipotesis if then statement. Nah, kemudian ada juga pernyataan hipotesis directional. Ya, sebagai contoh ini misalnya, semakin seringnya pegawai mendapatkan motivasi pegawai pun semakin terpaculah pegawai menghasilkan kinerja yang baik. Itu contoh pertama. Nah, contoh kedua, saat ini pegawai yang telah mengikuti pelatihan lebih termotivasi bekerja dibanding pegawai yang belum mengikuti pelatihan. Nah, contoh yang kedua ini juga disebut dengan pernyataan hipotesis directional. Nah, yang ketiga adalah pernyataan hipotesis non-directional. Jadi pernyataan ini tidak atau belum memastikan pengaruh atau hubungan positif atau negatif antara variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya, misalnya ini, diduga ada pengaruh antara motivasi dan kinerja. Nah, yang ketiga contoh ini tadi, pernyataan hipotesis if then statement, pernyataan hipotesis directional, pernyataan hipotesis non-directional, itu adalah pernyataan-pernyataan yang tujuannya menunjukkan ya bahwa si peneliti bersedia atau bersemangat atau setuju atau ingin melakukan penelitian. Kalau dia melakukan penelitian, maka si peneliti itu memang benar-benar mau menguji dari hipotesis yang telah dibuatnya sebelumnya. Nah, saya ulangi bahwa tadi saya mengatakan bahwa hipotesis itu harus sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir. Nah, yang ketiga ini harus seiring sejalan.
Jadi apa yang ditulis di rumusan masalah yang seperti ini adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah ini akan diselaraskan dengan statement di dalam tujuan penelitian, yaitu jadi memang kita ingin mengetahui ya. Kalau ingin bertanya maka ingin mau menjawab. Nah, setelah dia membaca kerangka teoritis, maka dia membentuk bagan ya. Bagan sehingga dia bisa menulis yang namanya apa itu? Kerangka berpikir. Menghubungkan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat atau beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, yang terakhir adalah hipotesis. Hipotesis itu dari beberapa pernyataan dari item-item di atas ini dia menyimpulkan. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara yang masih harus dicari kebenarannya melalui penelitian. Makanya saya bilang Pernyataan hipotesis itu adalah pernyataan kesungguhan bahwa si peneliti bersedia meneliti item-item yang ada di hipotesis tersebut. Sehingga kalau dia melakukan penelitian, maka akan menghasilkan jawaban penelitian. Nah, itu saja mengenai pembahasan hipotesis penelitian. Kepada saudara-saudara sekalian yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian Anda. Saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.